Puji nama Tuhan. Selamat sore kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Saat pada sore hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada semuanya karena kasih anugerah daripada Tuhan. Saat sore hari ini kita akan mulai ibadah wanita. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Kita karyakan pujian kita. Kau hiasi kehidupanku. Mari.
dengan kabar kasih kemurahan Tuhan kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami boleh hidup hari ini Tuhan, berkat kemurahan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami ya Bapa. Untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh ada Tuhan saat ini boleh berdiri di hadirat-Mu Tuhan. Untuk sebentar Tuhan kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan, kami tinggikan Bapa. Kau adalah kami satu-satunya yang maha tahu Tuhan, yang maha penolong dan memberi kekuatan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati Tuhan ibadah wanita kami pada saat hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, ibadah yang kami kerjakan bukan ibadah yang sia-sia Tuhan, tapi kami akan pulang Lord menangan daripada-Mu Tuhan, membawa berkat Tuhan, membawa berkas-berkas yang disimpan oleh curahan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, seberapa kami yang ada Tuhan, kami tahu dan kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati kami, Engkau yang akan memberkati kami ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus atas kami Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah wanita kami pada saat hari ini Bapa boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan kami yang di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan memberkati pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami tidak izinkan Tuhan apapun yang mengganggu ibadah wanita kami pada saat hari ini ya Bapa. Kami bersatu hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguasai tempat ini, terlebih yang akan menguasai hati kami, sehingga kami boleh fokus hanya tertuju untuk menyembah dan melayani Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Bapa ibadah pada Tuhan ini Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Kita bersyukur kalau saat pagi hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita yang ada pada saat ini. Kita akan nyanyikan pujian kita akan nyanyikan pujian Mari Masuk Gerbangnya.
Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Walaupun apa yang kita alami, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, kita akan sambung lagi dengan pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Saya undang untuk kita semua pada diri. Oh,
Puji nama Tuhan. Saya undang untuk saudara-saudaraku kaum wanita yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini. Saya undang untuk maju ke depan. Mari. Ada? Orang kalian di belakang? Ada? Jika tidak ada, kita akan memberikan persembahan. Kita akan dengan pujian Sungguhlah hidupku telah ditebus. Kemanakah aku dapat pergi? Saya udah berdiri.
baik dalam hidup kami, Bapa. Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Kau sungguh indah dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memuji besar Kami. Biarlah puji-pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus. Apa yang layak kami puji dan kami tinggikan, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami Tuhan akan mendengar firman-Mu. Urapi hati kami Tuhan, urapi pendengaran kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan. Boleh kami terima dalam hidup kami Tuhan. Boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Supaya kami Tuhan dapat berjalan Tuhan, mampu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sesuai dengan kehendak firman-Mu saja ya Bapa, kami dapat melakukan kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu senantiasa Tuhan melingkupi hidup kami Tuhan. Agar kami Tuhan dapat melampaui Bapa segala problem dalam hidup kami Tuhan. Segala masalah hidup kami Tuhan, segala ujian yang Kau berikan bagi kami Tuhan, agar kami mampu Tuhan Tuhan, supaya kami tidak terjatuh Bapa dalam hidup kami Tuhan. Kau yang akan memberikan kami Tuhan, Kau yang akan menopang kami Bapa, memberikan kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh mampu berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kau berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah diri hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa berkata-katalah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga Tuhan kami yang sudah memberikan persembahan Bapa. Urapi kami Tuhan, berkati kami agar kami boleh beri yang terbaik di tempat ini Bapa. Terpujilah Kau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore. Selamat kita menikmati kembali firman Tuhan pada sore hari ini. Wanita-wanita yang kasih Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Lelah hari ini? Amin. Capek hari ini? Tapi ketika kita lelah, ketika kita capek, ketika kita seakan-akan tidak berdaya ya, mari datang kepada Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Dicas kembali kehidupan kita, dicas kembali semangat kita, dicas kembali kekuatan kita, dicas kembali pengharapan kita bersama dengan Tuhan. Hari ini saya mau ambil tema bucin. Siapa yang tahu arti bucin? Ayo, bucin apa ya? Atau lalu kayak tahu deh bucin apa? Budak cinta. Budak cinta. Wis, budak cinta pengalaman. Apalagi sedang dirasakan. Tadi pujian tadi mengatakan sungguh besar yang Kau berikan bagiku, melebihi segalanya. Sebab itu kita wanita-wanita yuk kita jadi budaknya cinta. Cinta akan Tuhan, cinta akan Yesus. Mari kita jadi budaknya cinta, punya hati yang hineni, hati yang menghamba.
budak, namanya hamba, tidak usah dibayar. Dia akan mengerjakan segala sesuatu dengan sukarela, sukacita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita ngurus suami, kita rasanya gimana? Senang apa susah? Dari kecil aku gak pernah jadi pembantu, ibu suami jadi pembantu, cuci baju sendiri, setrika sendiri, ngepel sendiri, nyapu sendiri. Dibayar gak? Jangan kecil-kecil ya, gak dibayar. Dari kecil aku gak pernah masak sendiri, mama tinggal kasih bang, nih beli makan sendiri, kata mamanya. Tapi ketika kita punya suami, kita harus nungguin tukang sayur, kita harus belanja, setiap malam harus dipikirkan nih, besok masak apa ya? Besok masak apa? Betul apa betul? Betul. Masak apa besok? Puyeng deh. Ada uang loh yang buat dibelanjain, tapi kita suka pusing apa yang mau dimasak besok buat keluargaku, buat suamiku, buat anakku. Apalagi kalau anaknya lebih dari satu. Yang satu suka ini, yang satu gak mau. Istri kita aja, kita sama suami suka beda pendapat, yang beda kesukaan. Kalau dia makan apa kita saya panggilnya bumbu amis gitu. Ada yang begitu ya. Ada yang suka ikan laut, suaminya istrinya bumbu amis. Ada juga yang ya suaminya suka apa, istrinya nggak suka. Istrinya suka itu yang jadi budak cinta dalam keluarga. Ketika kita menjalin satu perjanjian di hadapan Allah, di hadapan keluarga dan jemaat Tuhan, saya nikahkan saudari Alif dengan saudara Serianto. Itu melangkah untuk jadi apa, saudara? Saudara dan ibu-ibu yang di sini melangkah untuk jadi budaknya cinta. Aku cinta kamu, kemanapun kau berada, aku di situ, walau ke ujung dunia. Capek. Kata siapa? Dari Banjarsari datang ke Haurgelis, Lu ke ujung. Oh, ke ujung. Wis ujung Jawa Barat. Ujung pandang. Kalau Ibu Torisa, walaupun kecari, punya rumah sangat mewah, mepet, sawah, ada Om Slamet di sana, aku di sana. Bucin, budaknya cinta. Kita selalu jadi budaknya cinta. Hari ini kita mau belajar tentang budaknya cinta, cinta kepada Tuhan. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ya, Markus 14 ayat 3 sampai 9. Sudah? Ya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Lanjut. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata, seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Lanjut. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. 300 dinar lebih. 1 tahun berapa hari? 365 hari. 1 dinar itu upah kerja seseorang pekerja pada zaman itu sehari. Jadi kalau orang diupah sehari 100.000, yaitu 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar lebih, ini uang orang kerja hampir 1 tahun.
Kita akan simak. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Maksudnya menyusahkan perempuan itu. Ia telah melakukan suatu perbuatan baik kepadaku. Perbuatan baik di sini kita bisa garis bawahi perbuatan bucin, budak cinta. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, betul? Dari zaman Yesus sampai sekarang masih ada orang miskin? Banyak. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Arti di sini tidak selalu bersama-sama dalam tubuh jasmani, tubuh manusia Yesus sebagai seorang pemberita kabar baik. Lanjut ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Di seluruh dunia diceritakan tentang wanita ini sampai di ibadah Pelwak GPDI Maranatha Haur Keris. Kisah ini, wanita ini disebut ya. Kita akan ke Yohanes 12. Yohanes pasal 12. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Kita akan perbandingkan bagaimana tentang firman Tuhan tentang bucin ini. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari tadi juga sama ya, sebelum Paskah. Sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Kotanya sama, Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Perbedaannya tadi siapa yang dipakai? Simon, si orang kusta. Kotanya sama, waktunya hampir bersamaan, tetapi rumahnya berbeda. Ya, ditinggal di rumah Lazarus. Lazarus terkenal sebagai orang yang mati kemudian dibangkitkan. Ayat 2. Kita akan pelajari. Di situ diadakan perjamuan, sama. Perjamuan dan acara makan itu sama, kecuali perjamuan kudus ya. Cuma roti kering satu sama anggur satu sloki kecil ya. Perjamuan untuk dia artinya makan-makan. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi Lazarus ikut duduk sama Yesus dan murid-muridnya. Marta melayani. Ya, lanjut. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu. Sama ya. Setengah kati, nama minyaknya sama, narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Perbedaan Maria dengan wanita yang tadi. Maria meminyaki apa? Kaki. Maria meminyaki kaki. Yang wanita yang sebelumnya dituang minyak itu ke atas kepala. Tetapi Maria menyeka dengan rambutnya. Jadi bukan sampai kaki Yesus diminyaki doang, lalu diurut, bukan, atau dioles, dielus, bukan. Tapi dia ambil rambutnya yang panjang. Kalau zaman sekarang, zaman dulu gak ada yang rambut pendek, pasti panjang. Sampai tante itu dimarahin. Gak boleh wanita rambut pendek, gitu ya. Rambutnya harus panjang. Dibuka kerudungnya dan diminyakinya kaki
gelap diseka dengan rambutnya. Lebih bucin nggak? Lebih bucin. Lanjut ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, yang gak suka nih mesti ada. Yudas Iskariot seorang murid-murid Yesus, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, ayat 5. Padahal udah tahu nih ya, cerita ini kita sudah mau sampai pada penyaliban Yesus. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Sama nggak harganya? Sama. 300 dinar. Ukurannya setengah kati, tapi yang tadi dibilang dalam 1 buli-buli ya. Lanjut. Hal itu dikatakan bukan karena ia ingin memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Murid Yesus seorang pencuri. Hati-hati. Yang bersama-sama Yesus tidak semua tulus hatinya. Ada yang dikatakan pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lanjut ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia, biarkanlah Maria, sama, biarkanlah perempuan ini melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Lanjut ayat 8 ya Kak. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Dua kisah berbeda, di tempat yang sama, di rumah yang berbeda, dengan minyak yang sama, harga yang sama. Dua wanita ini bucin sama Tuhan. Yang satu datang membawa minyak yang sangat mahal. Karena wanita itu biasanya hatinya itu lebih peka. Wanita itu hatinya lebih mengerti, lebih mendalam, lebih perasaan daripada laki-laki. Laki-laki selalu dipikir logika. Tapi kalau wanita itu perasaan, makanya gak sedikit wanita kena sakit mah. Baper bawaannya, gak enak rasanya. Oh ya begini ya, dipikir sakit mah dia gak ada makan. Ya, itu yang terjadi, perasaannya peka. Kalau dia sudah cinta, wanita itu biar dilarang mama papanya, jangan menikah sama dia. Pasti bilang gimana? Enggak, aku sudah cinta mati sama dia. Aku yakin, benar nggak? Ketika kita ingin menikah dengan suami kita, yakin nggak? Yakin menderita? Yakin susah? Yakin repot yang jelas Maya? Dari bajunya, dari celana dalamnya, dari tas dalamnya, harus siap, semua siap. Walaupun ada pria-pria yang mandiri, tapi pada dasarnya pria itu semua harus itu bisa kunci mobil aja di depan matanya dia nggak tahu. Kunci mobil mana? Kunci mobil mana? Lah, itu naik ular udah dipatok, ya enggak? Kucing. Lebih wanita itu lebih peka daripada pria. Sebab itu kalau gereja Tuhan disebut wanitanya Tuhan, mempelainya Tuhan, itu wanita disebutkan. Gereja Tuhan seperti mempelai wanita. Sebab apa? Sebab mereka lah yang bucin sama Tuhan. Mereka sangat mencintai Tuhan. Bahkan sebelum Yesus akan mati dan dikuburkan, wanita ini sudah mengambil tindakan-tindakan pelayanan yang bucin buat Tuhan. Sepanjang hidupnya
dua wanita ini disebut di kota Betania, tetapi sampai sekarang, sampai hari ini, perbuatan wanita itu tetap disebut dan menjadi, halo, dan tetap disebut untuk menceritakan tentang rasa cinta, untuk mengungkapkan rasa sayang dia kepada Yesus, juru selamat yang akan mati, yang akan mengorbankan semuanya. Wanita ini tidak berpikir, eman-eman toh, minyak wangi ini kalau dijual semakin lama semakin mahal. Semakin lama minyak wangi ini semakin mahal. Itu satu investasi, itu suatu kekayaan, suatu aset bagi setiap wanita. Kalau zaman sekarang parfum juga bisa jadi aset ya. Parfum, tas, sepatu bisa jadi aset walaupun harganya turun. Tapi minyak wangi itu pada zaman dahulu itu satu hal yang semua wanita idam-idamkan dan inginkan. Bayangin, untuk beli satu kati, satu buli-buli itu 300 dinar. Satu hari orang kerja satu dinar. Jadi kalau 300 dinar lebih, berarti dia makan dengan 65 hari mil, 65 dinar dia makan. Dia mencukupi kebutuhannya dengan 65 dinar. Bayangkan saudara, dia mencurahkan semua cintanya untuk Tuhan. Saudara, ketika wanita-wanita bergerak, gereja ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Ketika wanita-wanita di gereja ini handal, penuh dengan kekuatan, penuh dengan doa, penuh dengan cinta kepada Tuhan, saya rasa gak ada wanita yang leleran lagi ngumpi di mana-mana. Semua datang ke ibadah wanita. Ayo kita kumpul ibadah wanita. Cuma sebulan sekali kita bucin sama Tuhan. Kita rasakan suasana bagaimana wanita-wanita menyembah Tuhan, wanita-wanita berdoa, wanita-wanita memuji Tuhan, wanita-wanita mendengar firman Tuhan, wanita-wanita mendapat berkat khusus di ibadah wanita. Tapi seringkali kita seperti orang yang menghitung. Seringkali kita sayang diri, cuma hanya mengajak aja. Kita kadang-kadang enggak enak. Nanti kadang-kadang dia punya sibuk ya. Mungkin kadang-kadang dia lagi cari duit deh, enggak enak kan. Mungkin dia lagi ngurus anak, enggak enak deh kalau saya ajak. Padahal kalau ke tempat lain, kondangan aja saudara, sampai ke Jakarta, nyampe nggak? Nyampe. Karena siapa? Kita aja. Ayo pakai mobil saya. Nanti tuh saya yang bayar. Bensin saya yang bayar. Anda lapar makan di jalan, saya yang bayar. Nyampe nggak? Nyampe. Itu bukti bucin. Ibu-ibu wanita di gereja ini, ayo. Seperti dua wanita ini, bucin sama Tuhan. Ayo, kalau nggak punya baju, pakai baju saya. Asal jangan pakai baju Cialis, daster semua nanti. Kalian kurus lah, Cialis buat kurus. Kalian Pak, daster lah, apalagi Mama Morin. Waduh udah tenggelam di dalam bajuku, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Ayo berangkat sama aku bonceng. Gak punya kolektor, ini saya kasih kolektor. Jangan malu ke gereja. Tapi kadang-kadang kita tuh hitung-hitungan. Gereja semene, kolektor semene, aus kami bus gereja, reborosa. Buru-buru mau kasih kolektor ke temennya, baik kolektor sendiri aja. Pikir, nyerahin waktu sama Tuhan jam 5 sampai jam 7, setengah 7 deh. Mikir,
iseng-iseng buat Tuhan. Mikir, aduh, bikin amal sah, bikin aduh saya bikin dandan, bikin sisirannya, yuk jadi mau dan baik. Kalau aduh, kalau dandan, kalau sisiran, ya enggak? Ya enggak saudara? Coba saudara pikirkan, bagaimana bucinnya kita sama Tuhan. Apa yang kita miliki ini loh Tuhan, los. Kok Tuhan. Saya pernah punya bapak gembala dan ibu gembala. Saya juga orang yang di bawah. Begitu Tuhan kasih saya mobil, dulu mobilnya Luxio. Apa ya? Kayak itulah, kayak antar jemput orang Tekuang ya. Cuma kelasnya lebih tinggi, lebih bagus sedikit lah. Nggak beda jauh harganya. Ya gitu lah. Saya dengan pedenya bilang sama ibu gembala, bapak gembala saya, mami papi mau pergi. Kalau mau pergi, butuh mobil yang kabinnya besar, pakai aja Luxio saya. Ini kuncinya, ini etolnya, bensinnya penuh. Padahal saya sama bapak gembala dan ibu gembala itu langit dan bumi sugie. Ngerti nggak saudara? Beda jauh, beda kasta, beda cuannya. Kami ini cuma pedagang benang di pasar Cipadu. Bapak gembala kami itu orang pengusaha. Tapi kami tahu kalau pakai mobilnya dia sedan City ya. City bukan Citikus. City, Honda City gitu saja ya gitu lah. Nggak cukup banyak yang masuk. Sampai dia bilang gini, Des, iya mami, jemaat di gereja kami banyak, tapi hatimu bucin sama pelayanan. Tuh saudara, pada dia mobil Luxio dibandingkan sama mobil Honda City lah ya. Kalau kabinnya mau besar, mau bawa apa-apa, mau bawa orang, pakai mobil saya. Ini kuncinya, ini etolnya, bensin penuh, ban kempes. Enggak saudara, jangan nyusahin orang saya. Itu loh saudara. Di situ tunjukkan bukti cinta kita sama Tuhan. Kelihatan kok orang yang bucin sama orang yang gak bucin sama Tuhan. Seperti wanita ini, yang satu dia meminyaki kepala Yesus sampai turun ke bawah, mungkin kakinya belum. Sebab itu satu orang wanita lagi Tuhan pakai. Tuhan beri rasa cinta yang dahsyat itu untuk meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Wanita itu rambutnya adalah mahkota. Ya, rambut itu mahkota wanita. Tapi dia berikan, dia gosok kaki Yesus dengan minyak yang mahal, dengan rambutnya arti, dengan kata bucinnya setengah mati. Sebab apa? Kesempatan berbuat baik kepada Tuhan tidak datang setiap saat. Amin. Perbuatan baik dalam pelayanan tidak datang setiap saat, saudara. Contoh, saya bikin sama jemaat bikin plafon. Saudara-saudara mau nyumbang plafon enggak? Enggak. Nyumbang plafon saya punya uang cuma 50.000. Saudara tahan 50.000 itu tidak nyumbang plafon. Plafonnya udah jadi, ada nama saudara nggak di plafon? Nggak ada. Ih, nggak ada namanya saya di plafon. Padahal plafonnya harus jadi. Karena pelayanan itu tidak datang kedua kali. Bukti cinta kita kepada Tuhan itu, bukti cinta kita kepada pelayanan itu tidak datang dua kali. Mendingan saya nyumbang orang jemaah, keluarga saya juga masih miskin. Tuhan bilang orang miskin selalu ada padamu dan kau dapat menolongnya kapanpun engkau kehendaki, tetapi pelayanan kepadaku terbatas, tidak terjadi dua kali. No. Ambil, ciptakan di mana kau bisa melayani Tuhan. Apa yang kau bisa melayani Tuhan?
memberi harapan palsu. Ngomong doang, nggak ada buktinya. Coba suami saudara bilang, nah sayangku nanti ulang tahun aku beliin berlian ya. Ulang tahun udah 50 tahun masih aja belum punya berlian. Lama-lama ulang tahun 51 kita bawa apa? Centong nasi, kita awas ya. Kalau berani janji lagi ngasih berlian, buat cetak ini. Itu loh saudara. Kita harus ada bukti. Puji itu perlu bukti, bukan ngomong. Mengapa sampai Tuhan katakan demikian? Ayat yang ke-7 Kak, coba Kak, kita mundur. Yohanes 12 ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Apa cewek-cewek ini atau wanita-wanita ini sudah tahu Yesus bakalan mati? Ya, bagaimana pelayanan itu tidak akan datang kedua kali. Yohanes 20 ayat 1. Coba baca. Yohanes 20 ayat 1. Tahu bulan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Matius 28 ayat 1. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, Sabat di sana hari Sabtu ya. Wanita yang kasih Tuhan, ini pelajaran tentang Alkitab. Sabat di sana bukan hari Minggu. Jadi kalau hari Sabat hari Minggu salah. Hari Sabat hari Sabtu. Pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat yang kedua kan? Coba. Maka terjadilah gempa bumi dan hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Saya akan membahas ini. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Berarti dia pucat pasi dan kaku ya. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa engkau mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Kita akan ke Markus. Yohanes sudah, Matius sudah, Markus 16 ayat 1. Markus 16 ayat 1. Bagaimana kata-kata Tuhan menjelang hari penguburanku. Setelah lewat hari Sabat, hari Minggu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur Yesus. Lukas 24 ayat 1. Ini buktinya harus 4 biar kuat. Lukas 24 ayat yang 1. Akan tunggu. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Wanita yang dikasih Tuhan mengingati setelah Yesus mati, setelah selesai prosesi peminyakan Tuhan oleh dua wanita ini, Yesus mati dikubur. Yesus mati dikubur, enggak di mumia, dikubur. Penguburan artinya pemusnahan, ya. Dikubur. Wanita-wanita ini datang untuk apa? Untuk meminyakinya kembali, untuk merempah-rempahinya kembali. Dalam Yohanes 20 ayat 1, Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 1, Lukas 24 ayat 1,
Yesus mati kan Jumat. Sabtu tidak boleh, Sabat itu tidak boleh orang bekerja dan melakukan aktivitas. Seperti di Bali apa ya? Nyepi. Udah gitu hari Minggu nih, mereka datang, mereka udah beli rempah, mereka udah beli minyak. Mereka akan meminyaki Yesus. Satu kebanggaan, satu kehormatan bagi keluarga, orang-orang terdekat pada zaman itu. Ketika Yesus mati, ketika ada saudara mereka mati pada umumnya, orang tua mereka atau tokoh agama mereka mati, di hari ketiga itu mereka harus datang ke makam untuk meminyaki tubuh Yesus, untuk merempah-rempahi kembali tubuh Yesus. Tetapi apa? Kesempatan pelayanan itu tidak datang 2 kali. Yesus sudah bangkit. Nggak usah dirempah-rempahi lagi, nggak usah diminyaki lagi. Yesus sudah bangkit. Nggak usah dibeli minyak nafas tuh. Mungkin ada 10 wanita di situ. Bawa 10 buli-buli minyak nafas tuh nggak pakai. Karena kesempatan untuk melayani Yesus sudah selesai. Milikilah hati yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Waktumu, tenagamu, hari-harimu lipatkanlah Yesus. Karena kita nggak punya kekuatan, karena kita nggak punya kemampuan, karena kita nggak punya umur yang akan panjang untuk melayani Yesus. Karena kita nggak bisa lagi nanti mengasihi Tuhan dengan pelayanan kita kalau kata Tuhan sudah selesai. Walaupun engkau bawa semua yang ada padamu ketika engkau mau melayani Tuhan, Tuhan sudah bangkit. Hello, tidak perlu dirempahi lagi, tidak perlu diminyaki lagi. Walaupun itu adat istiadat zaman dulu, orang-orang Yahudi ada satu kehormatan ketika wanita-wanita datang untuk merempah-rempahi atau meminyaki orang yang sudah meninggal. Kalau orangnya sudah bangkit, apa yang mau diminyaki? Batunya, tempat tidurnya, kan kafannya enggak. Pelayanannya sudah tidak dipakai. Jadi wanita yang kasih Tuhan, melayani Tuhan, indah semuanya. Melayani Tuhan baik semuanya. Melayani Tuhan itu berarti sekarang waktunya. Gak usah nunggu nanti. Kita gak punya kekuatan, kita gak punya waktu, kita gak punya umur panjang, kita gak punya segala harta, kita gak punya apapun, kita gak punya di dalam dunia ini. Ketika firman ini datang kepada Anda dan saya, ayo melayani Tuhan dengan apa yang kau bisa. Bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan mungkin kau berdiri di mimbar sini pimpin pujian WL Singer, atau apapun itu. Tuhan tahu kau ketika kau berdoa, mendoakan gereja di tempat ini, ketika kau berdoa, mendoakan sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, keluarga jemaat yang sedang sakit, engkau sedang melayani Tuhan. Jangan terlalu cuek akan hidup ini, supaya nama kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan dicatat di surga, dicatat di buku kehidupan. Gak ada titik di sana, saudara, nggak mungkin salah catat. Pelayananmu, pelayananku lengkap tercatat. Tetapi kalau engkau hanya berkonotasi untuk melayani orang di sini, untuk melayani keluargaku, untuk melayani bosku, untuk melayani apa segala macam yang kau layani, engkau lupa bahwa seharusnya kau bucin dulu sama Tuhan. Ketika hubunganmu baik dengan Tuhan, hubunganmu dengan sesama akan baik. Boleh tantangan datang, dimusuhin, diomongin segala macam boleh. Tapi seperti lonceng gereja berbunyi, tenang, 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 tenang. Enggak? Saudara pernah mikir nggak kenapa lonceng gereja bunyinya tenang? Supaya orang-orang yang mendengarnya
merasakan ketenangan. Amin. Amin. Kenapa tuh? Filosofi yang indah juga nih. Kalau lonceng gereja mau berbunyi, orang-orang ibadah itu dibunyikan lonceng. Tenang, tenang, tenang. Apa masalahmu? Tenang. Apa problemamu? Tenang. Apa sakitmu? Tenang. Ada Dia yang bisa merubah semuanya. Kalau alat musik yang tempat lain, gigablet, gigablet, gigablet. Ketenangan itu milik kita, dari lonceng yang juga beda. Melayani Tuhan. Bucinlah sama Tuhan. Apa ya Tuhan yang bisa? Bucin yuk sama Tuhan. Apa sih Tuhan yang bisa? Kalau orang yang bucin itu kelihatan lewat semuanya, nyata. Ya, ibu-ibu dikasih Tuhan. Kembali kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Pelayanan itu tidak datang buat kamu. Ada hari ini layani. Amin. Kita akan menyembah Tuhan dengan musik. Saya sedang ini kalau yang satu di bawahnya ini LCD. Bang saya bisa kasih ini. Amin. Katakan pujian ini refnya lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan Engkau Tuhan. Refnya.
Tuhan yang sangat begitu mencintai-Mu ya Bapa. Agar kami Bapa datang di saat Engkau panggilan-Mu Bapa, kami tidak hanya terpanggil Bapa, melainkan kami Bapa adalah wanita-wanita yang terpilih oleh-Mu Tuhan. Tuhan, tanpa kasih-Mu, tanpa anugerah-Mu Bapa, kami tidak sanggup melakukan semua itu Bapa. Kami mohon hikmah daripada-Mu Bapa, kami mohon kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu di setiap saat Bapa, di sepanjang jalan kehidupan kami ya Bapa. Kami berserah Tuhan, Engkau berikan Tuhan akal budi, pikiran dan hikmah daripada-Mu ya Bapa, agar kami Tuhan mampu melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Jadikan kami Tuhan sebagai wanita yang terpilih Bapa di hadapan-Mu Bapa. Jadikan kami Tuhan jadi wanita ibu ataupun istri yang baik Tuhan berkalian Tuhan. Jadi ibu bagi anak-anak kami Tuhan, bagi sahabat terhadap sahabat kami Tuhan. Kami bisa Bapa mampu saling mengerti Tuhan. Engkau Tuhan yang membimbing, yang menuntun ke setiap langkah kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat teluran firman-Mu Tuhan. Ajarkan Tuhan melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Dan di sepanjang hari ini Tuhan kami bersyukur dan sangat bersyukur karena begitu banyak besar kasih anugerah-Mu yang kami terima Bapa di kehidupan kami Bapa. Pada di senja ini Tuhan menjelang malam, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kekasihan-Mu ya Bapa. Engkau lah Bapa yang bertindak di dalam segala hal yang tidak mampu kami lakukan ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami Tuhan mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau sertai Bapa perjalanan kami Tuhan. Tibakan kami sampai di rumah kami Tuhan masing-masing Tuhan, selalu dan tidak kurang selalu apapun Bapa. Tuhan, ampun terlebih dahulu segala dosa yang kami lakukan, supaya jangan terhalang segala berkat dan kasih anugerah ya Bapa berikan kepada kami. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari kita bangkit berdiri, kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wanita jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.